KPK FTK ya, sering disingkat dengan FTK, ini adalah kelompok bidang keilmuan fisika teoretik dan komputasional. Nah, karena KPK-nya sendiri bernama fisika teoretik dan komputasional, jadi KPK ini adalah kelompok tempat bergabungnya para peneliti yang melakukan penelitian secara teoretik dan komputasional. Jadi menggunakan piranti-piranti matematik ya untuk membentuk perumusan matematik bagi suatu sistem yang dikaji, kemudian menyelesaikannya. Selain itu juga menggunakan komputasi untuk menyelesaikan persamaan-persamaan matematis, membuat model dan juga melakukan prediksi. Mengenai ruang lingkupnya, tentu saja mulai dari fisika yang paling kecil ya, fisika partikel, sampai ke fisika yang paling besar, mencakup ke astronomi ya, antar bintang gitu. Itu ruang lingkupnya mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Tapi tentu saja penelitiannya dengan menggunakan piranti matematis dan komputasional. Sebelum saya mengatakan bahwa KPK fisika teoretik dan komputasional itu penting, saya akan mengajak dulu berjalan-jalan mengenai apa sih sebenarnya teori di fisika ini. Untuk mengetahui pentingnya, kita tinjau dulu ya posisi teori dan komputasi di fisika. Fisika itu merupakan upaya untuk menemukan pola-pola keteraturan alam, kemudian membingkainya menjadi bahan berpikir yang runtut yang berupa kaitan-kaitan logis antar konsep-konsep tertentu. Nah, bahan berpikir itu secara matematis disajikan sebagai kaitan-kaitan matematis, persamaan, grafik, pemetaan, dan lain-lain. Nah, kaitan matematis tersebut menghubungkan struktur-struktur matematis yang mewakili konsep-konsep tertentu. Nah, bahan berpikir tentang pola-pola keteraturan alamiah itu yang disebut sebagai teori. Jadi fisika sesungguhnya merupakan upaya membangun teori tentang gejala-gejala alamiah. Nah, teori ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan rinci tentang keseluruhan sistem, berangkat hanya dari pengamatan yang sangat terbatas dan parsial. Jadi dalam fisika ini upaya membangun suatu teori ini ada beberapa peran. Peran yang pertama ini adalah fisika teoritis ya. Bagiannya apa? Fisika teoritis ini bagiannya adalah memperkirakan, membangun model, memberi penjelasan dan merancang. Ini. Kemudian komputasional bagaimana? Komputasional ini membangun menyelesaikan persamaan-persamaan yang semakin rumit dengan pengembangan algoritma dan perhitungan-perhitungan numerik. Kemudian peran komputasional ini juga membantu dalam fenomenologi ya atau pencocokan antara hasil eksperimen dengan teori. Kemudian peran komputasional ini juga membuat pemodelan dan simulasi dengan membuat berbagai kode ya seperti DFT, MGNP, PIT ya dan sebagainya ini. Komputasional ini juga merupakan pelengkap dari suatu teori ketika variabel yang diperlukan ini cukup besar dan biaya eksperimennya yang besar ya karena teknologi yang belum ada dan resiko eksperimen yang tinggi. Untuk kasus seperti ini ya tentu komputasional ini adalah pilihan yang sangat tepat. Nah, pentingnya apa gitu? Apakah ini penting? Nah, saat ini adalah era kebangkitan teori kuantum ya, yang teori kebangkitan kuantum yang kedua. Nah, hadiah Nobel dalam fisika untuk tahun 2022 ini telah dianugerahkan kepada 3 orang ya, Alain Aspect, John Clauser dan Anton Zeilinger ya untuk karya mereka dalam melintis eksperimen dengan foton yang berada dalam keadaan terbelit secara kuantum. Nah, pemberitaan kuantum ini merupakan salah satu contoh yang menunjukkan perbedaan mencolok antara perilaku alam mikroskopik dan perilaku alam makroskopik. Nah, mereka bertiga ini berhasil merancang dan melakukan eksperimen-eksperimen perintis yang rumit yang bukan hanya mengkonfirmasi kekompletan ruang kuantum, melainkan juga menyiapkan basis ya atau pijakan bagi bidang baru dalam sains dan teknologi yang memiliki terapan dalam bidang komputasi, komunikasi, penginderaan dan simulasi. Nah, KPK teoretik dan komputasional ya tentu saja tidak ketinggalan ya untuk ikut serta melibatkan diri dalam kebangkitan teori kuantum yang kedua ini dengan keberadaan riset yang mengambil tema-tema fundamental dalam teori kuantum. Ya, ini misalnya mencari perumusan matematis yang baru dalam mekanika kuantum ya seperti ruang Weierstrass yang mampu menutupi cacat-cacat matematis pada perumusan standar dan mengusulkan tafsir baru ya, tafsir probabilitas bagi keadaan kuantum dan observable kuantum yang diharapkan mampu menjelaskan gejala pemberitaan kuantum. Selain itu, perkembangan teknologi dan perangkat modern ini tidak dapat lepas dari kajian fisika kuantum yang dilakukan para peneliti di seluruh dunia.
Bidang kajian fisika kuantum di KPK Fisika Teoretik dan Komputasional ini mengikuti tren penelitian dunia tersebut. Di antaranya kajian terkait material baru yang disebut time crystal ya, yang diperkenalkan oleh Nobel laureate Wolfgang Wilczek, serta kajian terkait bidang yang mendapat pengakuan Nobel tahun 2022 yaitu qubit transmode yang merupakan salah satu topik komputasi kuantum. Kemudian hal penting sekali yang banyak berkembang di dunia ini adalah material dua dimensi. Jadi di KPK Fisika Teoretik dan Komputasi ini dilakukan berbagai pemodelan mengenai material dua dimensi yang sekarang sangat berkembang pesat dan memiliki manfaat yang sangat luas. Ini di samping itu di bidang fisika partikel ini model standar belum bisa menjelaskan banyak hal ya, seperti massa neutrino, materi gelap, osilasi neutrino dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu salah satu bidang kajian terkait model-model di luar model standar ini juga dilakukan di KPK Fisika Teoretik dan Komputasional.